kita mendengar ada satu kata yang mengatakan Hashem, itu artinya Tuhan, itu sebutan pengganti untuk tetragrammaton ya, yang disebut dengan kita biasa dengar YHWH. Itu kalau dicetak di dalam Alkitab kita adalah Tuhan dengan semua huruf besar. Nah, orang Israel, orang Yahudi ada yang menyebutnya dengan Hashem, terjemahkan itu sang nama, atau Adonai, Tuhanku. Karena mereka menghormati ketentuan dari hukum Taurat, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan kita di dalam tim ini, dalam pelayanan ini juga, ketika kita berjumpa membaca kitab Ibrani, ada tulisan 4 huruf itu, menyebutnya dengan Hashem atau Adonai. Nah, kalau kita ikuti berdasarkan penggalan-penggalan kalimatnya itu sama dengan apa yang juga tertulis dalam kitab berbahasa Indonesia. Tuhan adalah gembalaku. Saya munculkan di sini, kalau Bapak Ibu ada melihat yang di tebal, itu berarti saya sudah melakukan penyesuaian dengan teks aslinya. Sehingga berbunyi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku di pinggir air yang tenang. Dia memulihkan jiwaku. He restores my soul. Dia memulihkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Ya. Lembah bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang kematian. Aku tidak takut yang jahat. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kau menyiapkan sebuah meja di hadapanku. Sorry, itu harusnya ada di depan. Ya, kau menyiapkan sebuah meja di depanku, di hadapan lawanku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak. Cawanku penuh melimpah. Cawanku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Raja Daud atau Daud, ya, David, Daud, itu dia memiliki 3 pekerjaan utama kalau kita baca dalam sepanjang hidupnya. Pertama, ketika dia belum menjadi raja, itu dia adalah seorang prajurit yang dipilih oleh Saul untuk berperang. Tetapi sebelum dia dipilih, dia adalah seorang gembala yang sangat muda. Sehingga ketika Nabi Samuel mengurapi dia, itu dikatakan mukanya kemerah-merahan. Mungkin sekitar usia 14-15 tahun, masih muda sekali. Ya, tapi dia adalah seorang gembala dan prajurit. Kemudian dia memimpin bangsa Israel menjadi raja. Ya, dan dia juga adalah seorang nabi dalam panggilannya. Tapi 3 pekerjaan dalam hidupnya ini membuat dia menyimpulkan bagaimana pengalaman dia berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Hashem itu ya. Dan dia menulis Mazmur pasal 23 yang kita sebut Mazmur 23 ya, tentang bagaimana dia melihat Tuhan itu sebagai gembala. Kalau dia dulu menggembalakan domba-domba, dia menggembalakan umat Israel sebagai raja. Saat ini dia mengatakan bahwa dia adalah domba yang digembalakan oleh Allah sendiri. Ya. Ayat 1 menjelaskan bahwa dia merasa ketika Adonai-nya, ketika Hashem, ketika Adonai itu menjadi gembalanya, dia merasa tidak pernah kekurangan. Ya, dalam hal apa saja, bukan hanya dalam hal jasmani. Ya. Di ayat 2 dan ayat 3 dikatakan Tuhan Adonai itu membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Kita tahu seorang gembala, tugasnya itu adalah membawa domba-domba atau kambing gembalaan mereka, itu selalu dituntun dalam perjalanan yang jauh untuk berjumpa, bertemu dengan air yang bersih, air yang tenang, yang sehat, kemudian padang yang berumput hijau di mana bisa makan. Bukan padang yang berumput kering, tapi padang yang berumput hijau. Karena di situ akan mendapat makanan. Jadi ayat 2 dan ayat 3, ayat 2 ini khususnya berbicara tentang bagaimana Adonai itu menyiapkan, menyediakan kebutuhan jasmaninya. Bukan hanya sedikit, berlimpah-limpah.
Jadi mereka dituntun kepada air yang tenang. Ya. Tuhan tahu tempat yang terbaik di mana itu air yang tenang sebagai gembala dan juga pada rumput hijau. Ayat 3 dikatakan dia memulihkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Dia merasakan bahwa ada perawatan, ada pemulihan terhadap jiwanya yang bersalah. Dia merasa tidak tenang hidupnya. Karena apa? Dosa-dosa yang dia perbuat. Bahkan dia katakan, aku dilahirkan dalam dosa. Tapi kita sudah mengerti dosa-dosanya dia dengan Bathsheba. Dan bahkan dia mengatakan, saya tidak bisa bangun ini bait Allah. Dia bilang sama anaknya Salomo, karena tanganku penuh dengan darah. Tetapi ketika Adonai itu menjadi gembalanya, dia merasakan ada perawatan. Jadi biasanya kalau gembala itu ada dombanya yang luka, mereka rawat sampai sembuh. Nah, perawatan Adonai ini bukan hanya perawatan jasmani, tetapi juga perawatan jiwa, perawatan roh untuk merasa tenang, merasa damai, ya, dari rasa bersalah dan lain sebagainya. Jadi jiwanya dipulihkan, ya, diperbaharui kembali ketika Adonai menjadi gembalanya, ya. Dan dia menuntun di jalan yang benar, yaitu jalan kebenaran. Secara jasmani, dia melangkah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan, tahun. Tuhan menuntun dia dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tapi ketika dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, apa yang terjadi? Dia gagal, dia kalah dalam peperangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan yang menuntun dia, itu dalam jalan kemenangan, dalam jalan pemulihan, dalam jalan berkat-berkat. Ya, jalan yang benar. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah, Adonai ini juga adalah olam, ya kekal. Dia ada dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Sehingga dia tahu yang terbaik di depan itu seperti apa. Di mana ada lubang, di mana ada bahaya, di mana ada jurang, di mana tempat yang ada racunnya, ada binatang-binatang buas, dia tahu. Dan dia menuntun dengan jalannya yang pasti. Itu yang Raja Daud rasakan. Sekalipun berjalan melalui lembah bayang-bayang maut, the shadow of valley of death. Jadi lembah bayang-bayang kematian. Di daerah Israel itu ada tempat di mana memang itu penuh lembah yang penuh dengan musuh-musuh. Kalau lewat di situ antara hidup dan mati. Ya. Apalagi gembala-gembala ini sering menjadi sasarannya perampok, orang-orang yang merampok gembala dengan domba-dombanya. Tapi Raja Daud mengatakan demikian, ya, sekalipun aku berjalan di lembah, ya, ada bayangan ini akan terjadi maut, dia tidak takut terhadap yang jahat itu. Hatinya tetap damai, hatinya tetap rasa kuat. Mengapa? Karena gada dan tongkat. Bapak Ibu, kalau gada itu biasanya di dalam gembala-gembala Israel itu mereka menggunakan gada yang ada duri-durinya, sehingga singa ke harimau itu kalau dihajar pakai gada yang duri itu mereka lari, tidak bisa menang. Ya, dan senjatanya Tuhan itu, ya, yang mengusir binatang buas, musuh-musuh. Kadang-kadang juga yang memukul supaya domba-domba itu masuk ke dalam barisan. Ya, ada proses pendisiplinan juga dengan tongkat-tongkat itu. Gada itu untuk melawan musuh. Tongkat itu untuk menuntun, mendisiplinkan. Itu yang memberikan penghiburan kepada Daud. Kenapa? Karena pasti mereka akan menang. Mereka pasti akan bisa mengalahkan kejahatan. Rasa aman, tidak takut, merasa terlindungi dari bahaya musuh yang mengancam. Ayat 5 dikatakan, engkau menyiapkan sebuah meja di hadapanku, ya, di hadapan lawan-lawanku. Saya berpikir tentang ayat ini. Apa maksudnya? Ya, biasanya kalau di hadapan musuh itu sudah tidak ada waktu lagi untuk masak, apalagi kalau dikurung, ya, tidak ada persediaan makanan, ya. Tetapi Tuhan justru menyiapkan sebuah meja di mana bisa ditaruh makanan, ditaruh minyak, ditaruh air, ya, dan itu disediakan oleh Tuhan. Itu merupakan suatu jaminan pemeliharaan oleh Tuhan.
Ya, dia set a table. Dia menyediakan, dia mengatur sebuah meja di hadapan lawan-lawan. Jadi dia tidak takut lawannya biarpun ada di sekelilingnya, Tuhan tetap memberikan pemeliharaan. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini bukan urapan yang sebiasa dicurahkan. Tapi ketika kepala itu kering, mereka biasanya pakai minyak. Ini bicara tentang pengurapan. Ketika Tuhan menjadi gembalanya dia, itu ada pengurapan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Mazmur 23 ini penuh dengan makna. Pengurapan ini sangat penting karena ini bicara tentang wibawa, otoritas, dan kuasa Tuhan itu turun menyertai dia. Ya. Kemudian ketika minyak itu dicurahkan, diurapi kepalanya dengan minyak, ditaruh dengan minyak, merupakan suatu pengurapan dari Tuhan. Cawannya penuh melimpah. Cawan itu semacam cangkir. Ya, seorang raja itu biasa minum pakai cawan. Jadi ayat yang sampai dengan ayat ini, ia berbicara tentang posisinya sebagai raja. Ya, salah satu rabi menerjemahkan bahwa cawanku penuh melimpah itu sebenarnya artinya dia tidak haus lagi. Ya, karena pengurapan yang dari Tuhan itu dia tidak haus lagi. Jiwanya, rohnya tidak haus lagi. Dipuaskan. Sama seperti ketika Yesus menyampaikan kepada perempuan Samaria di pinggir sungai, di pinggir sumur Yakub. Barang siapa minum air ini, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika terjadi pengurapan, haus itu terpenuhi. Ya, dan itu bisa dibagikan karena dia melimpah, itu artinya tidak hanya dengan untuk dirinya sendiri, tapi juga kepada banyak orang. Bapak Ibu, ayat 26, ayat 6 ini coba baca baik-baik. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Bukan hanya 1-2 hari, seumur hidup. Jadi dia katakan bahwa dia tidak mengejar berkat. Dia tidak berusaha untuk supaya diberkati. Justru dikejar oleh kebaikan dan kemurahan. Kemanapun dia pergi diikuti. Kebajikan dan kemurahan. The goodness and the mercy of God itu terus mengikuti dia kemanapun dia pergi, mengikuti Bapak Ibu di belakang. Ya, Daud merasakan itu. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul hendak dibunuh, dia sampai berpura-pura menjadi orang gila di depan Raja Abimelek. Kemudian dia dia lari ke gunung-gunungnya, ya. Tetapi kemanapun dia pergi dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang begitu mengerikan dalam hidupnya, dia merasakan bahwa kebaikan Tuhan dan kemurahan itu terus mengikuti dia. Dia lolos dari maut, dia diberkati, dia dilindungi di seumur hidupnya. Dan yang terakhir dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Bapa yang kekal, janji kekekalan. Ya begitu banyak yang Daud bisa ceritakan ketika Adonai itu adalah gembalanya, menggembalakan dia, ya. Tahun 2026 ini banyak yang mengatakan ini tahun yang penuh tantangan. Misalnya ya, baru beberapa hari yang lalu kami mendengar Jawa Barat ini salah satu lempengan itu makin lama makin bergeser. Dan kemungkinan akan terjadi megatrust. Gempa yang sangat besar di atas 8 skala Richter goncangannya. Berarti itu akan menjadi sangat besar. Lempeng Lembang itu. Nah, mulai dari Bandung yang paling parah terus turun lewat Sukabumi, ada beberapa bagian di Jakarta. Itu sudah pemerintah sudah umumkan terus. Jadi mereka bilang waspada ya tiap hari, waspada, waspada. Terus saja mereka bilang. Cepat atau lambat. Ya. Pribadi, keluarga, pelayanan kota ada penuh dengan tantangan. Saya tidak bisa mendefinisikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengetahui tantangan apa yang ada di depan dalam konteks saya secara pribadi, keluarga saya, pelayanan saya, gereja, kemudian kota saya di mana berada. Dan lebih besar lagi bangsa negara. Ekonomi dan sosial, Bapak Ibu lihat di mana-mana. Inflasi, Iran kemarin itu, mata uang mereka tuh $1 itu sampai 1 juta. Saya tidak bayangkan, kita yang 15.000 aja $1 rupiah itu, sudah seperti ini ekonominya.
Apalagi kalau di atas 1 juta. Zimbabwe, Iran, Jordan. Ya. Pengangguran di mana-mana semakin banyak. Banyak yang di PHK. Dan kemiskinan ini makin meningkat. Susah dapat pekerjaan sekarang ini. Di Jakarta juga banyak yang mengeluh. Saya tidak tahu di daerah-daerah yang lain. Kemajuan teknologi memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada generasi muda. Mereka begitu baik di ilmu sosial, di sosial media, tetapi begitu ditanya rata-rata di bawah 50. Mereka punya hasil. Tetapi ini juga teknologi dijadikan sarana-sarana kejahatan untuk menipu, mencuri. Ya. Di satu sisi kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik, tapi di sisi lain juga menjadi sarana kejahatan untuk pengajaran yang sesat, pencurian, dan lain sebagainya. Hukum dan kejahatan, korupsi terjadi dengan merajalela, ya. Kolusi, nepotisme, kriminal, ya. Bapak Ibu lihat sekarang ini karena mungkin ada media, karena anak-anak menghajar orang tua, apa yang difirmankan itu sekarang sudah mulai terjadi. Anak membunuh orang tua, bapak-bapak membunuh anaknya, kejahatan itu semakin terjadi. Ya, dan itu ada di sekitar kita. Kadang-kadang kalau sudah lihat peristiwa-peristiwa itu udah tidak bisa lagi membayangkan, terlalu mengerikan. Ya, penculikan, trafficking dan lain sebagainya. Keamanan dunia, Bapak Ibu. Mengapa tim ini terus berdoa dan puasa? Begitu ada satu negara yang terjadi peperangan, ada beberapa negara dampaknya itu sampai ke kita. Tidak usah jauh kemarin ketika Rusia ya dengan Ukraina, harga barang langsung naik. Untuk itu kenapa kita penting mendoakannya. Perang, terjadi kekacauan, demonstrasi besar-besaran di mana-mana, protes di Indonesia sendiri. Bapak Ibu lihat kemarin ya, ada satu negara yang demo, tapi yang mendemo tuh yang memimpin itu adalah anak-anak muda, Gen Z. Ya. Mereka sudah bisa berpidato, mereka lah yang memegang segala macam itu dan pergi membakar apa seperti ini. Ya. Nah, masalah kesehatan, endemik, pandemik, baru sekarang ini sudah mulai diumumkan lagi. Flu, apa namanya itu? Ya, super flu. Katanya lebih jahat dari COVID. Dan sudah ada korban di Bandung. Ya, dan ini kalau misalnya merebak kemana-mana, kemungkinan akan di lockdown lagi, kita nggak tahu. Tapi puji Tuhan, mungkin karena sudah ada vaksin, semoga tidak ada lagi lockdown. Ya, terjadi endemik, pandemik, ya masalah-masalah penyakit-penyakit baru yang bermunculan, bencana alam. Ya, siapa yang bisa menyangka Aceh, Tamiang sampai seperti itu? Ya, Sibolga, Sumatera, dan sekarang ini muncul daerah-daerah baru di Indonesia ini gempa dan banjir tanpa ada prediksi menutupi seluruh dunia. Frekuensinya makin tinggi, tingkat kerusakannya makin besar, ya. Dan di mana-mana dikasih tahu waspada, waspada, waspada. Ya. Ini tantangan ketika kita memasuki awal tahun 2026. Dulu waktu memasuki 2025 juga sama. Tapi 2026 ini sudah banyak yang prediksi ekonomi kita ini makin lama makin jebol. Katanya begitu. Tetapi hari ini Tuhan berbicara ya, tentang Adonai Roi. Ya, Bapak Ibu melihat hubungannya ya, bahwa mulai dari pribadi kita ada dalam skop keluarga. Ketika keluarga kita juga ada dalam skop gereja. Ya. Gereja ada di dalam kota, kota dalam satu bangsa, bangsa ada dalam satu negara, dan alam semesta, bencana alam. Ini saling terkait mengait. Ketika terjadi bencana alam, ekonomi lumpuh, transportasi lumpuh, komunikasi lumpuh, misalnya seperti itu. Yang apakah orang Kristen juga tidak menghadapi masalah ini? Tetap beda kalau nanti dengan di Mesir, kasus khusus Goshen dia aman. Ketika turun salju, ketika turun hujan es, disertai dengan kilat menyambar-nyambar, Goshen aman. Itu beda konteks. Tapi dalam konteks yang umum, kita dalam pribadi ini ada dalam alam semesta, ada dalam satu negara, bangsa, kota,
Karena hidup ini ada hubungan dengan ekonomi, sosial, keamanan, ini saling terkait. Ya, ada lingkungan, kesehatan, pendidikan, teknologi, hukum, ini semuanya saling kait mengait. Dan kita ada di dalamnya. Ya. Ketika ada keberhasilan, kita merayakan, menikmati. Bangsa dan negara ini aman. Ya, kita menikmati. Tetapi kalau ada masalah, ya, bayangkan kalau kita hidup dalam satu negara yang sedang terjadi peperangan. Sekolah macet, ekonomi lumpuh, ya, hidup dalam ketakutan, ada bom kiri kanan misalnya. Betapa kita membutuhkan satu pribadi yang lebih besar dari segala-galanya. Itu adalah Yesua Roi. Yesus adalah gembala. Kalau Daud dia katakan Adonai Roi, kita katakan Yesua Roi. Amin. Ya. Yesua Roi. Ketika dia menjadi gembala, pertama, kita tidak kekurangan. Kebutuhan jasmani Tuhan sediakan. Janji-janjinya ada banyak. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir. Karena bicara tentang kebutuhan jasmani dan rohani, ya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Itu kebutuhan rohani yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga, keamanan. Ya. Aku tidak akan pernah meninggalkan mereka sekali-kali. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Tidak akan ada yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ada arahan. Yesus akan memberikan direksi kemana jalan hidup kita. Memberikan arahan untuk rohani supaya jiwa kita jangan hancur. Memberikan arahan kemana kita pergi. Dia akan memberikan perlindungan. Ya, nanti kita perlu bahas Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes pasal 10. Ya. Dia akan melindungi. Gembala yang baik didengar oleh domba-dombanya. Memberikan perlindungan dari musuh-musuh. Dari yang jahat. Ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, itu ada kok. Kalau kita, Yesus apa bedanya untuk dengan yang lain? Saya bilang, coba aja kamu usir setan. Dalam nama yang lain bisa nggak pergi setannya? Tapi kalau you usir setan dalam nama Yesus, setan lari terbirit-birit. Ya. Itu karena ada perlindungan dalam nama Yesus dari si jahat. Ada pengurapan. Ketika menerima Yesus, kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, ada kuasa perkataan, ada hikmat, ada karunia-karunia Roh Kudus, ada pengurapan, Bapak. Ini sangat berguna bagi kepemimpinan kita di dalam keluarga, di dalam kota, di dalam gereja. Pengurapan itu sangat dibutuhkan. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang melayani, tetapi hamba Tuhan yang diurapi itu beda dengan yang tidak diurapi. Amin. Ya. Hamba Tuhan yang diurapi itu beda dengan yang tidak diurapi. Pengurapan hanya terjadi ketika Yesus yang menjadi gembala. Pengurapan itu tidak datang dari manusia. Pengurapan itu datang dari atas. Ingat ketika minyak itu dicurahkan, itu terjadi pengurapan. Jadi pengurapan itu turun dari atas, dari Bapa, melalui anaknya Yesus Kristus dengan urapan kuasa Roh Kudus. Pengurapan itu turun. Ya, karena Yesus adalah pemimpin, dia ada di atas kita, dia memberikan pengurapan. Yang ketujuh, pemeliharaan yang sempurna. Apapun situasi musuh, situasi bangsa dan negara, situasi alam semesta, situasi dalam keluarga, situasi dalam gereja, dalam pelayanan, dalam kota, situasi dalam diri kita, ada janji pemeliharaan yang sempurna ketika Yesua adalah roinya kita. Ya, kebaikan dan kemurahan mengikuti kita. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu nggak usah kejar-kejar berkat Tuhan. Semakin kita kejar, semakin menjauh. Tapi kalau Yesus yang menjadi gembala, kebaikan dan kemurahan itu akan mengikuti. Kemanapun kita pergi. Itu janji firman Tuhan. Ya, mari kita pegang teguh. Yang terakhir, barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia, dia akan menghasilkan buah. Barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal.
Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup ini. Barang siapa memiliki Yesus, Yesua dalam hidupnya, hatinya, dia memiliki kekekalan. Amin. Kesembilan janji Tuhan, yaitu tidak kekurangan dalam 9 aspek ini. Ketika Yesua adalah Rohi, ya, ketika dia menjadi gembala saya secara pribadi. Ya, makanya dalam doa-doa kita, mari kita angkat, katakan, Engkaulah gembala, biarlah dia menggembalakan. Ya. Siapa yang akan menjadi gembala kita di tahun 2026 ini dan tahun-tahun mendatang? Ya. Apakah kemampuan, kehebatan, organisasi, tim, uang yang banyak, program-program? Bukan. Apa implikasinya supaya Yesus menjadi gembala kita? Ya, Bapak bisa melihat kalimat kata kerja. Dia menuntut, dia menggembalakan. Firman-Nya itu dilakukan. Kita memahami kehendaknya, maka dia dapat menjadi gembala kita. Mari kita ambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan ini, masing-masing kita, dan berdoa supaya Bapak Ibu berkomitmen untuk menjadikan Yesus menjadi gembala kita, ya.